Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanolida Walia dengan NIM 2203052 dari kelas RMIKA 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa-apa yang ada di dalam Windows 11. Dan saya juga akan menjelaskan terkait Windows Security dan bagian-bagian apa saja yang ada pada bagian Windows Security tersebut. Nah, yang pertama, saya akan membahas terkait Windows 11, yang dimana Windows 11 menawarkan beberapa fitur dan perangkat dan peningkatan fitur dan peningkatan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Adapun beberapa aspek yang dipertimbangkan yaitu yang pertama antarmuka pengguna yang direnovasi, yang dimana Windows 11 menghadirkan antarmuka pengguna yang diperbarui dengan desain yang lebih modern dan minimalis. Untuk menu startnya, sebelumnya setahu saya Windows lain sebelum Windows 11 itu tombol startnya ada pada sudut sini. Nah, sedangkan untuk Windows 11 sudah memodern atau sudah minimalis, yang dimana menu startnya ada di sini. Nah, ini ada menu startnya. Nah, selanjutnya, adapun taskbar-nya, nah ini yang disebut dengan taskbar. Nah, untuk taskbar-nya ini sudah ada pada bagian tengah, yang dimana otomatis aplikasinya sudah berada di tengah. Ini adalah bagian taskbar-nya. Nah, selanjutnya adapun fitur-fitur baru dari Windows 11 ini tersebut, yaitu ada Xbox Gambar-nya, yang dimana Gambar-nya ini memberikan akses cepat ke fitur-fitur game seperti perekaman video, tangkapan layar, dan pemantauan kinerja sistem. Nah, yang kedua ada pada widget. Kita coba lihat pada widgetnya. Nah, ini ada widget di sudut sini. Nah, pada bagian widget ini eh, sudah ada mengenai berita, cuaca, dan em, kalender. Ada cuaca, kalender, dan eh, liquid-liquid ini. Nah, setelah Windows, kita masuk pada Snapload. Untuk Snapload ini seperti begini. Nah, ini merupakan Snapload yang dimana ada beberapa bagian layar yang bisa kita pindahkan secara mudah. Nah, setelah itu, misalkan kita ingin membuka Word, yaitu ada virtual desktop. Misalnya kita buka Word, kita ingin buka Word, dan kita ingin juga membuka Chrome. Kita bisa saja, misalkan kita buka kembali Chrome-nya, ini adalah virtual desktop. Atau kita buka setting. Ini disebut dengan virtual desktop yang memungkinkan pengguna untuk membuat desktop virtual yang terpisah untuk mengelola tugas atau bagian yang berbeda. Misalnya kita kan tadi ingin juga membuka Word, kita bisa. Nah, ini dinamakan Snapload, dan ini dinamakan virtual desktop. Maaf, di virtual desktop, yang dimana kita bisa membagi dua layar yang berbeda untuk kita mengerjakan tugas yang berbeda juga. Ini mempermudah penggunanya. Nah, selanjutnya di Windows AI juga ada integrasi AI, yang dimana mengintegrasi kecerdasan buatan AI ke dalam Windows 11, contohnya seperti Copilot PC yang menawarkan pengalaman berbasis AI untuk pengguna Windows. Ini juga termasuk fitur-fitur yang dirancang untuk membuat PC lebih pintar, lebih berguna, dan lebih aman. Dan adapun keamanan dan privasinya. Untuk keamanan dan privasi pada Windows, mereka memiliki Windows Defender. Keamanan yang ditingkatkan menjadi Windows Defender Firewall, yang dimana Windows ini mengontrol
mengontrol privasi pribadi mereka dengan menggunakan Windows Defender ini. Selanjutnya, ada kompatibilitas dan perangkat keras, yaitu memastikan kinerja yang optimal. Memastikan kinerja yang optimal. Windows versi kita akan melihat Windows versi keberapa yang ada di sini. Ini kayaknya Windows 11 versi 24H2, yang dimana dengan adanya versi ini menghadirkan beberapa fitur baru, yang dimana ada Bluetooth audio, kompatibilitas Wi-Fi 11, di sini ada Bluetooth, kompatibilitas Wi-Fi 11, dan dukungan latar HDR. Nah, ini kita bisa lihat untuk Windows 11-nya itu versi 23H2. Nah, untuk kesimpulan, versi Windows ini menawarkan berbagai fitur dan peningkatan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dari antarmuka pengguna yang diperbarui hingga integrasi AI-nya tertentu dan pembaruan terbaru. Windows 11 juga terus berkembang dan menawarkan pengalaman komputasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada Windows Security, yang dimana dalam Windows Security itu ada, nah ini Windows Security, maaf ini Windows Security. Windows Security kalau nggak salah ada 8 bagian. Nah, ini ada 8 bagian. Yang pertama ada perlindungan dari virus dan ancaman, perlindungan akun, perlindungan jaringan dan firewall, kontrol aplikasi dan browser, keamanan perangkat, kinerja kesehatan, opsi keluarga, dan riwayat perlindungan. Nah, kita akan menjelaskan dari perlindungan virus dan ancaman dulu. Nah, pada bagian ini merupakan link pertama, pertahanan terhadap malware, virus, dan ancaman lainnya. Windows Security juga aktif memindai perangkat untuk mencari ancaman yang diketahui dan potensial menggunakan Windows Defense Antivirus tadi sebagai ini sebagai mesin pemindai utamanya. Nah, di sini juga otomatis mengunduh pembaruan. Nah, di sini juga ada mengunduh pembaruan definisi virus terbaru untuk memastikan perlindungan untuk memastikan perlindungan yang mutakhir atau perlindungan yang aman. Nah, kita juga dapat mengontrol pengaturan. Kita juga dapat mengontrol pengaturan pemindaian. Nah, kita juga bisa mengontrol pengaturan pemindaian. Di sini ada pengaturan pemindaian, frekuensi pemindaian. Nah, di sini ada frekuensi pemindaian, ada pindai cepat, pemindaian penuh, pemindaian kostum, dan antivirus Microsoft Defender, pemindaian offline. Nah, adapun fitur Protect Cloud memungkinkan Windows Security untuk mengirimkan file yang mencurigakan ke Microsoft dan alat analisis, atau untuk ke yang dikirim ke Microsoft untuk dianalisis, memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman yang belum diketahui. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perlindungan akun. Nah, pada bagian ini akan sangat membantu kita melindungi eh, akun kita dari akses yang tidak sah atau dari orang-orang yang masuk tanpa sepengetahuan kita. Nah, di sini kita dapat mengatur data sandi kita. Di sini kita bisa mengatur kata sandi dan mengaktifkan verifikasi dua faktor. Di sini kayaknya kita bisa mengganti sandi dan verifikasi agar orang lain tidak bisa
masuk pada, nah di sini kita bisa mengganti sandi kita di sini untuk password dan perlindungan agar ini password untuk menjaga keamanan akun kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengatur mana aplikasi yang tidak sah dan mana aplikasi yang sah. Nah, di sini juga pada perlindungan akun ini, pada Windows Security ini juga dapat mengetahui jika ada aktivitas mencurigakan yang terdeteksi pada akun kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian ketiga, perlindungan jaringan dan firewall. Nah, untuk perlindungan jaringan ini dapat membantu kita dari ancaman yang datang melalui jaringan seperti internet. Untuk firewall bertindak sebagai penghalang antara perangkat kita dan jaringan lain, memblokir semua jalan ke aplikasi yang tidak sah atau ke jaringan yang tidak sah. Ini jaringan pribadi, jaringan publik mengizinkan aplikasi melalui firewall, memecah masalah jaringan dan internet, pengaturan pemerintahan firewall, pengaturan tingkat lanjut, pulihkan firewall ke default, jaringan dominan, jaringan pribadi, dan jaringan publik dalam kurung aktif. Nah, untuk di Windows ini juga akan menghadirkan pemberitahuan apabila ada aktivitas mencurigakan dari jaringan-jaringan lain. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian keempat, yaitu ada kontrol aplikasi dan browser. Nah, pada bagian ini akan mengontrol aplikasi dan browser yang diizinkan untuk mengakses perangkat kita. Ini juga membantu kita agar dapat memblokir aplikasi-aplikasi yang tidak dikenal dan tidak dipercaya, serta bisa mengontrol pengaturan keamanan browser web. Ini ada kontrol aplikasi pintar, pengaturan kontrol aplikasi misalnya ada perlindungan berbasis reputasi, proteksi, dan exploit. Nah, ini akan membantu kita untuk mengontrol apa aplikasi yang tidak dikenal atau tidak dipercaya. Bisa juga mengontrol pengaturan keamanan untuk browser web kita. Intinya untuk ini akan menjaga keamanan aplikasi kita dan browser kita. Selanjutnya kita masuk pada yang kelima, ada keamanan perangkat. Nah, untuk keamanan perangkat ini bisa membantu kita mengatur atau menjaga keamanan perangkat kita dari akses-akses yang kita tidak tahu. Nah, kita bisa mengaktifkan BitLocker atau BitLocker. Bisa mengaktifkan BitLocker. Nah, kita bisa mengaktifkan ini untuk mengenkripsi drive kita yang apa menginskripsi drive kita, melindungi data kita dan jika perangkat kita hilang atau dicuri. Nah, di sini juga kita bisa mengontrol perangkat kita seperti perangkat USB dan menetapkan kebijakan keamanan perangkat kita. Nah, untuk isolasi inti ini itu adalah fitur keamanan yang membantu menjaga kode, membantu mencegah kode berbahaya, mengakses proses keamanan tinggi, dan meningkatkan perlindungan terhadap malware. Selanjutnya kita masuk pada kinerja dan kesehatan perangkat. Nah, pada fitur ini, kinerja dan kesehatan ini memberikan kita rekomendasi untuk meningkatkan kinerja kita.
Nah, pada bagian sini ada laporan kesehatan, yaitu kapasitas penyimpanan, masa pakai baterai tidak ada masalah. Dari sini kita bisa lihat bagaimana laporan kesehatan pada laptop kita. Layanan Windows yang tidak ada masalah. Nah, selanjutnya kita masuk pada opsi keluarga. Nah, di sini akan membantu para orang tua untuk mengontrol untuk mengontrol akses apa saja yang di akses apa saja atau akses-akses apa yang dibuka oleh anak-anak yang berada di bawah umur tentang konten online atau perangkat. Nah, di sini orang tua bisa memantau apa saja yang dibuka oleh para anak-anaknya. Fitur ini juga menjaga anak-anak dan aman bertanggung jawab saat menggunakan perangkat internet. Intinya, perangkat ini dipakai untuk orang tua mengontrol atau menjaga akses-akses apa saja yang dibuka oleh anak-anaknya. Selanjutnya ada pada riwayat perlindungan. Nah, pada bagian ini ada aktivitas keamanan perangkat kita seperti pemindaian, pembaruan, dan ancaman yang terdeteksi. Nah, di sini adalah riwayat perlindungan tersebut dari beberapa aktivitas yang kita tidak tahu. Nah, di sini kita bisa tahu juga informasi tentang ancaman yang diblokir, tindakan yang diambil, dan kayak kita sudah melakukan tindakan satu seperti kita memblokir, pengaturan keamanan yang diubah, maka kan semua muncul pada riwayat perlindungan ini. Nah, untuk kesimpulan dari Windows Security ini adalah yaitu keamanan yang lebih komprehensif yang menawarkan berbagai fitur untuk melindungi perangkat kita, dari ancaman-ancaman yang kita tidak tahu. Mungkin itu penjelasan saya terkait Windows 11 dan Windows Security. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.